Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, semoga dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita, diampuni segala dosa kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan iman kita baik di dunia maupun di akhirat, dan juga mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan salah satu ibadah yang termasuk penting dalam Islam. Dengan doa, kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala keinginan kita, baik yang duniawi maupun ukhrawi. Memanjatkan doa merupakan cara seseorang untuk menunjukkan rasa keimanan dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam bisa berdoa di mana saja dan kapan saja, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang rendah hati dan mau berdoa kepadanya. Karena sebenarnya semakin banyak seorang berdoa, maka akan semakin besar pula kesempatan doa tersebut dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, semua waktu merupakan waktu yang bisa digunakan untuk berdoa. Namun, terdapat beberapa waktu tertentu yang menjadi waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Dalam artian, pada waktu-waktu tersebut, insya Allah, doa segera terkabulkan dan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah 7 waktu mustajab untuk berdoa. Pertama, waktu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu ijabah doa, yaitu waktu ketika kebanyakan orang masih dalam keadaan terlelap tidur. Namun, ternyata di sepertiga malam terakhir menjadi salah satu waktu yang paling mustajab untuk melantunkan doa. Pada waktu ini, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya yang berdoa. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan siapa saja berdoa di waktu tersebut akan segera dikabulkan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Tuhan kita tabaraka wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain merupakan waktu mustajab untuk berdoa, di waktu sepertiga malam terakhir merupakan waktu yang tepat untuk salat tahajud. Perlu untuk diketahui, makna Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia jangan diartikan secara lahiriah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari sifat fisikal atau jismiyah. Para ulama mengatakan yang turun ke langit dunia itu adalah rahmat dan kasih sayangnya. Kedua, waktu antara azan dan iqamah. Waktu antara azan dan iqamah juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada waktu ini, pintu-pintu langit terbuka dan doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara adzan dan iqamah.
maka berdoalah. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, sungguhlah beruntung orang-orang yang datang ke masjid di awal waktu, sehingga mereka bisa menggunakan waktu tersebut untuk berdoa di antara adzan dan iqamah, serta melaksanakan salat sunnah. Ketiga, hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam. Di hari ini, terdapat waktu mustajab untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa hari Jumat adalah hari yang agung. Siapapun yang berdoa dan meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan dikabulkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain juga disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada satu waktu yang tidak bertepatan seorang hamba muslim salat dan memohon sesuatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan akan diberikan padanya. Beliau berisyarat dengan tangannya akan sedikitnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menjelaskan waktu tersebut adalah setelah asar, sebelum maghrib, dan ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbahnya. Keempat, saat sujud dalam salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Tuhannya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat yang lain juga disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun ketika ruku' maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Sujud merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya banyak para ulama memperpanjang sujud dalam salat untuk memperbanyak doa di waktu tersebut. Kelima, ketika turun hujan. Hujan adalah rezeki dan merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dari langit. Ketika hujan turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu langit dan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan bukan tanpa sebab. Turunnya hujan bertujuan untuk mendatangkan manfaat serta keberkahan. Saat hujan turun merupakan salah satu waktu terbaik untuk berdoa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada semua hambanya untuk memohon segala hajat dan kebaikan kepadanya. Keenam, saat adzan berkumandang. Selain dianjurkan untuk menjawab adzan dengan lafaz yang sama, umat Islam juga dianjurkan untuk memanjatkan doa saat adzan sedang berkumandang. Dari Sahal bin Sa'ad, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua doa yang tidak akan ditolak, doa ketika adzan dan doa ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Hakim dan Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa yang tidak tertolak adalah doa ketika adzan, doa ketika hujan turun, dan doa antara adzan dan iqamah. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, setiap selesai salat fardu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait doa yang lebih didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, doa manakah yang didengar oleh Allah?" Beliau menjawab, doa pada akhir malam dan setelah salat maktubah, yaitu salat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah 7 waktu paling mustajab untuk berdoa yang dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajari kapan saja waktu-waktu tersebut dan bagaimana memanfaatkannya dengan baik. Jangan lewatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.